Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Kang Munawir. Nah tuan dan puan sahabatku semua, pariwisata menjadi salah satu sektor utama penyumbang devisa suatu negara. Karena itu semua negara berlomba-lomba untuk terus meningkatkan jumlah wisatawan. Tak melulu soal keindahan alam, kota-kota modern juga kerap menarik kunjungan wisatawan. Negara Arab Saudi misalnya, ini saya tangkap dari sudut pandang pariwisatanya loh ya, bukan dari sudut pandang Islam. Jadi Arab Saudi mulai membuka peluang-peluang baru untuk meningkatkan pendapatan di luar dari eksploitasi minyaknya. Dengan visi industri pariwisata dan target 100 juta kunjungan wisata di tahun 2030. Bahkan saking pentingnya industri pariwisata bagi suatu negara, beberapa negara justru membayar turis ataupun wisatawan agar mau mengunjungi negaranya. Mulai dari Hong Kong yang menawarkan tiket pesawat gratis hingga negara Malta yang menyewa wisatawan untuk berkunjung. Baru-baru ini Taiwan juga melakukan hal yang sama. Melansir dari Taipei Times pada Kamis 2 Maret 2023, pemerintah Taiwan berencana menawarkan insentif sekitar 165 US dollar atau setara dengan 2,5 juta rupiah per orang kepada 500.000 pelancong hanya untuk menarik wisatawan datang ke sana. Wow, sampai segitunya ya pentingnya pariwisata di dunia. Terus bagaimana pariwisata di Malaysia, Kang Munawir? Nah, menurut pandangan saya pribadi, industri pariwisata di Malaysia sudah tergolong berkembang maju dan juga terbaik. Sesuai tajuk video ini, Mimin akan membahas tentang pariwisata yang ada di Malaysia, yakni Kuala Lumpur. Menurut Kompas pada 30 Maret 2022, Kuala Lumpur berada di peringkat 6 dunia sebagai kota yang banyak dikunjungi wisatawan. Dengan mencatatkan 13,79 juta wisatawan, Kuala Lumpur mengungguli New York, Istanbul, Tokyo, dan juga Antalya. Sedangkan di urutan pertama sampai kelima ada Bangkok, Paris, London, Dubai, dan juga Singapura. Terus apa yang membuat Kuala Lumpur bisa banyak dikunjungi wisatawan, Kang Munawir? Nah, kali ini saya akan mencoba untuk memberikan reaksi dan juga penjelasan ya. Sebetulnya banyak sekali faktor-faktor yang membuatkan Kuala Lumpur banyak dikunjungi dan juga diminati. Seperti infrastruktur dan sarana prasarana yang sangat memadai, masyarakat yang sopan dan juga ramah, sangat mahir dalam memanfaatkan IT dan juga promosi dan lain sebagainya yang telah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jikalau nanti ada kesilapan, mohon dibenarkan lewat kolom komentar ya. Pertama, keamanan. Keamanan merupakan faktor penting untuk mewujudkan pariwisata yang kondusif. Semua orang pasti menginginkan berwisata yang jauh dari kriminalitas, pungutan liar ataupun pungli, ataupun hal lain negatif lainnya. Maka dari itu, peran keamanan dalam pariwisata sangatlah penting. Jikalau sahabatku pernah mengunjungi objek wisata di Kuala Lumpur, pastilah merasakan tingkat kenyamanan dan juga keamanan yang cukup baik. Saya sebagai TKI sudah merasakannya sendiri, baik di dalam objek wisatanya maupun di sekitar ataupun di luar objek wisatanya. Tak heran jika keamanan Malaysia mempunyai daya saing tinggi dari negara-negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Dikutip dari Astrawani pada 28 September 2022 lalu, menurut Global Peace Index atau GPI, keamanan di Malaysia mengungguli negara-negara maju seperti United Kingdom ataupun UK dan Amerika Serikat. Malaysia menduduki peringkat ke-18 dari 163 negara dengan indeks mencapai 1471. Dengan demikian, di level Asia Pasifik, Malaysia berada di peringkat 4 di belakang Singapura, Jepang, dan juga Selandia Baru. Bagaimana menurut tuan dan puan? Never stop, forget it if I want it.
gotta make to myself a promise. Kedua, pemandangan kota yang modern. Saya akui bahwasanya Kuala Lumpur memiliki pemandangan kota yang modern dengan landscape yang menawan. Banyak dari wisatawan yang menghabiskan waktunya untuk berselfie ria. Karena Kuala Lumpur menawarkan tempat yang menarik untuk dijadikan latar sesi foto-foto. Ada KL Tower, Skydeck, dan lain sebagainya. Bahkan skyline Kuala Lumpur juga termasuk yang tercantik di dunia. Menurut Traveloka, skyline di Kuala Lumpur masuk dalam 10 besar dunia sebagai skyline terindah. Menara kembar Petronas yang menjulang tinggi di tengah-tengah bangunan lainnya pasti menarik minat wisatawan untuk berfoto ria. Bangunan ini sangat menonjol karena terhitung hanya ada 10 bangunan dengan tinggi di atas 200 meter di skyline Malaysia. Buat sahabatku yang teringin informasi yang lebih detail tentang skyline di Kuala Lumpur, bisa cek di kolom deskripsi ya. Karena di video sebelumnya sudah saya bagikan. Never stop, I'll get it if I want it. Ketiga, kebersihan. Kebersihan sangatlah penting dan juga berpengaruh minat wisatawan. Secantik apapun tempat wisata, sebagus apapun infrastruktur yang dibangun, tanpa didukung tingkat kebersihan yang tinggi, mustahil wisatawan akan merasa nyaman di dalamnya. Bahkan banyak negara yang menerapkan denda membuang sampah sembarangan demi menciptakan wisata yang bersih. Saya sebagai warga Indonesia turut mengapresiasi terhadap kebersihan wisata di Kuala Lumpur. Karena saya juga tinggal dan juga bekerja di sini. Mungkin tuan dan puan akan merasakan hal yang sama seperti yang saya rasa setelah berkunjung di sini. Bahkan kebersihannya juga tak hanya di Kuala Lumpur saja, melainkan juga di kawasan lain. Dikutip dari IDN Times, kota seperti Melaka, Georgetown, Johor Bahru juga termasuk dalam daftar termasuk sebagai kota terbersih di Asia Tenggara. Memang patut dijadikan referensi ya sahabat ya. Keempat, pilihan tempat wisata yang beragam. Jikalau sahabatku pernah berkunjung ke Kuala Lumpur, pasti sudah tak asing mendengar keberagaman jenis wisata yang ada di Kuala Lumpur sini. Lebih dari 50 tempat wisata ada dalam satu kota ini. Ada jenis wisata heritage ataupun sejarah, wisata kuliner, wisata rohani, wisata islami, dan sebagainya. Ada hal yang sangat saya sukai, yakni antara tempat wisata satu dengan tempat wisata lainnya mempunyai jarak yang tak terlalu jauh. Jadi lebih mudah untuk dijangkau para wisatawan karena sudah dilengkapi akses transportasi mudah dan biaya murah. Bagi saya pribadi, ini menjadi sebuah nilai plus. Nah, itu tadi reaksi dan juga penilaian dari saya yang notabene sebagai orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Saya kira cukup sekian dulu video singkat kali ini. Kita jumpa di video selanjutnya ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.